Di tanah tugas yang seharusnya menjadi tempat pengabdian, seorang prajurit muda justru menghembuskan napas terakhirnya. Bukan karena tembakan musuh, melainkan diduga akibat kekerasan dari rekan sendiri. Akhir Desember 2025, kabar duka datang dari Intan Jaya, Papua Tengah. Nama Pratu Farhan Syauqi Marpaung disebut gugur. Namun luka dan kejanggalan di balik kematiannya menyisakan tanda tanya besar. Bisik-bisik tentang penganiayaan senior mulai mencuat. Nama Kopda F muncul. Dan pada awal Januari 2026, ia akhirnya ditahan di Subdenpom Timika. Apa yang sebenarnya terjadi di sunyinya pos tugas di Pegunungan Papua? Mengapa seorang prajurit muda harus kehilangan nyawa di tangan sesama? Dan sejauh mana kebenaran berani diungkap di balik disiplin dan hierarki? Akhir tahun 2025 seharusnya menjadi momen refleksi dan harapan baru bagi banyak orang. Namun di sebuah rumah sederhana di pinggiran Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, suasana justru berubah menjadi sunyi yang menyesakan. Telepon genggam milik Marlina Marpaung, ibu dari Pratu Farhan Syauqi Marpaung, bergetar tak henti sejak pagi buta tanggal 31 Desember 2025. Suara di seberang sana terdengar resmi, kaku, dan dingin. Suara yang membawa kabar paling ditakuti setiap keluarga prajurit. Putranya, Farhan, dinyatakan meninggal dunia saat bertugas di Intan Jaya, Papua Tengah. Tak ada penjelasan rinci. Hanya kalimat singkat bahwa korban sempat mengalami kondisi darurat sebelum akhirnya dinyatakan meninggal. Bagi keluarga, kabar itu terasa tak masuk akal. Farhan dikenal sehat, disiplin, dan jarang mengeluh. Terakhir kali ia menghubungi ibunya, 2 hari sebelumnya, suaranya terdengar lelah namun masih sempat bercanda. "Doakan Farhan ya, Mak. Tugas di sini berat, tapi Farhan kuat," ucapnya saat itu. Farhan tergabung dalam Satuan Tugas Korps Habema, ditempatkan di salah satu pos terpencil di Intan Jaya, wilayah yang dikenal rawan, terisolasi, dan jauh dari akses medis memadai. Di pos itu pula, Farhan bertugas bersama rekan-rekannya dari Yonif 113 Jaya Sakti Aceh. Di mata senior dan rekan sejawat, Farhan adalah prajurit muda yang pendiam, jarang membantah, dan selalu patuh. Namun justru sifat itulah yang membuatnya sering dipilih untuk tugas-tugas berat. Dalam beberapa minggu terakhir, rekan dekatnya mulai menyadari perubahan pada diri Farhan. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya sering lebam, dan ia kerap terlihat murung. Di balik ketegangan medan tugas dan tekanan operasi, beredar bisik-bisik yang selama ini dianggap tabu, kekerasan internal. Nama Kopda F mulai disebut pelan-pelan. Seorang prajurit senior berpangkat Kopral II, berasal dari satuan yang sama, dan dikenal memiliki temperamen keras. Hubungannya dengan beberapa junior disebut kerap diwarnai bentakan dan hukuman fisik di luar prosedur. Namun di lingkungan militer, membicarakan senior bukan perkara mudah. Banyak prajurit memilih diam, takut dianggap melawan hierarki. Hingga akhirnya, pada malam terakhir tahun 2025, Pratu Farhan ditemukan dalam kondisi kritis. Ia sempat ditangani seadanya di pos sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kabar kematian itu segera naik ke komando atas. Korps Habema melakukan pelaporan awal, namun kejanggalan mulai tercium ketika laporan medis internal tidak sepenuhnya sinkron dengan kondisi fisik korban. Dugaan penganiayaan mulai menguat. Tak lama kemudian, kasus ini dilimpahkan ke Subdenpom 18 Cendrawasih Timika. Penyelidikan resmi pun dimulai. Kapten CPM Raka Yudhistira Amri, selaku dan Subdenpom, menerima berkas awal yang menyebutkan adanya indikasi tindak pidana militer. 1 orang pelapor dan 1 orang saksi dipanggil. Dari keterangan awal itulah, penyidik menemukan fakta bahwa sebelum meninggal, Farhan diduga sempat mengalami perlakuan kasar dari seniornya. Meski detail belum dibuka ke publik, 1 nama muncul konsisten dalam setiap keterangan, Kopda F. Bagi TNI AD, kasus ini bukan perkara ringan. Bukan hanya soal 1 nyawa melayang, tetapi juga menyangkut kehormatan institusi. Jika terbukti benar, maka ini adalah cermin kelam dari relasi kuasa yang selama ini luput dari pengawasan. Sementara itu, di rumah duka, keluarga Pratu Farhan hanya bisa menangis dan bertanya-tanya. Mereka menerima jenazah dengan tubuh yang telah disemayamkan, tanpa bisa melihat langsung kondisi terakhir putra mereka secara utuh. Rasa kehilangan bercampur curiga, duka bercampur amarah. Apakah Farhan benar-benar gugur karena kondisi tugas?
Ataukah ia menjadi korban kekerasan yang selama ini tersembunyi di balik disiplin dan hierarki? Pertanyaan itu kini menjadi awal dari sebuah penyelidikan panjang. Penyelidikan yang akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di sunyinya pos tugas Intan Jaya. Dan ini baru permulaan. Kematian Pratu Farhan Syauqi Marpawung tidak berhenti sebagai kabar duka semata. Di balik laporan resmi yang singkat dan formal, keganjilan demi keganjilan mulai terkuak. Setelah pelimpahan perkara dari Korps Habema, suasana di Subdenpom 18 Cendrawasih Timika berubah serius. Berkas awal yang diterima penyidik menyimpan lebih banyak tanda tanya daripada jawaban. Kapten CPM Raka Yudhistira Amri memimpin langsung penanganan kasus ini. Ia menyadari, perkara yang melibatkan kematian prajurit aktif di daerah operasi bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut kredibilitas institusi. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, namun tegas. Dalam pemeriksaan awal terhadap satu orang pelapor dan satu saksi, muncul pola keterangan yang saling menguatkan. Mereka menyebut bahwa beberapa hari sebelum meninggal, Pratu Farhan sempat mengalami tekanan fisik dan mental. Ia disebut kerap dipanggil secara terpisah oleh seniornya, terutama oleh Kopda F. Menurut keterangan saksi, Kopda F dikenal sebagai sosok senior yang keras dan tidak segan memberi hukuman fisik. Dalihnya selalu sama, pembinaan disiplin. Namun praktik di lapangan disebut sering melewati batas kewajaran. Bentakan, push-up berlebihan, hingga dugaan pemukulan disebut bukan hal asing. Yang membuat penyidik terdiam adalah satu detail penting. Pada malam sebelum Farhan dinyatakan kritis, ia terakhir terlihat bersama Kopda F. Tak ada laporan kontak senjata. Tak ada serangan dari kelompok bersenjata. Pos dalam kondisi relatif aman. Fakta ini semakin mempersempit kemungkinan penyebab kematian. Dugaan bahwa Farhan tewas akibat faktor eksternal mulai runtuh satu persatu. Di sisi lain, suasana di pos tugas Intan Jaya menjadi tegang. Sejumlah prajurit junior memilih bungkam. Mereka takut bicara, takut dianggap melawan senior, dan takut karir mereka hancur. Namun ada pula yang mulai memberanikan diri melapor secara tertutup, memberikan petunjuk awal kepada penyidik. Nama Kopda F semakin sering muncul dalam laporan internal. Kapten CPM Raka memahami situasi ini tidak mudah. Budaya senioritas yang terlalu kuat bisa menjadi penghalang terbesar pengungkapan kebenaran. Namun ia menegaskan kepada timnya bahwa hukum harus berjalan, siapapun yang terlibat. Sementara itu, keluarga Pratu Farhan mulai mencari kejelasan. Mereka merasa ada yang ditutupi. Luka batin semakin dalam ketika informasi yang mereka terima berbeda-beda. Ada yang mengatakan Farhan sakit, ada pula yang menyebut kelelahan ekstrim. Tidak satu pun penjelasan terasa meyakinkan. Desakan agar kasus ini dibuka secara transparan mulai muncul, baik dari internal maupun luar satuan. TNI akhirnya menyatakan komitmen mengusut tuntas dugaan penganiayaan tersebut. Pada 1 Januari 2026, setelah mempertimbangkan bukti awal dan keterangan saksi, langkah tegas pun diambil. Kopda F diputuskan untuk ditahan sementara di Subdenpom 18 Cendrawasih Timika. Penahanan ini bukan vonis, namun menjadi sinyal kuat bahwa kasus telah masuk ke tahap serius. Bagi banyak prajurit, keputusan ini mengejutkan. Jarang sekali seorang senior ditahan atas dugaan kekerasan terhadap junior di daerah operasi. Bagi keluarga korban, kabar penahanan membawa sedikit harapan. Setidaknya, kematian Farhan tidak diabaikan begitu saja. Namun bagi Kopda F, penahanan itu menjadi awal dari pemeriksaan panjang. Ia harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukannya selama bertugas bersama korban. Meski begitu, penyidik menyadari satu hal penting. Kebenaran belum sepenuhnya terungkap. Masih ada saksi kunci yang belum diperiksa. Masih ada detail kejadian di pos Intan Jaya yang belum dibuka. Karena itu, Kapten CPM Raka memutuskan langkah berikutnya. Langkah yang akan membawa tim penyidik langsung ke lokasi kejadian. Ke jantung peristiwa. Ke pos terpencil di Intan Jaya, tempat Pratu Farhan terakhir menghembuskan napas. Dan dari sanalah, kisah ini akan memasuki babak yang lebih gelap dan menentukan. Pagi di Timika pada awal Januari 2026 terasa berbeda. Udara lembab yang biasanya menyelimuti kota itu seolah membawa ketegangan yang tak kasat mata. Di dalam kompleks Subdenpom 18 Cendrawasih, suasana berubah lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada canda ringan antar anggota.
Semua bergerak dengan raut serius. Hari itu, satu keputusan besar telah diambil. Keputusan yang akan mengguncang banyak pihak. Kopda F, prajurit senior dari Yonif 113 Jaya Sakti Aceh, resmi menjalani penahanan. Keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara awal. Kapten CPM Raka Yudhistira Amri memimpin langsung proses itu. Ia tahu, langkah ini tidak hanya berdampak pada satu orang, tetapi juga pada satuan, bahkan citra institusi. Namun hukum tidak mengenal kompromi ketika nyawa prajurit melayang. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, tegas Kapten Raka kepada timnya. Di ruang pemeriksaan, Kopda F duduk dengan tangan terlipat, pandangan kosong menatap lantai. Seragam yang melekat di tubuhnya kini tak lagi melambangkan wibawa, melainkan beban. Ia diperiksa berjam-jam, ditanya tentang setiap interaksinya dengan Pratu Farhan Syauki Marpawung, hari demi hari, jam demi jam. Awalnya, Kopda F membantah. Ia mengaku hanya menjalankan pembinaan disiplin. Tidak ada niat menyakiti, apalagi menghilangkan nyawa. Namun ketika penyidik mencocokkan keterangannya dengan kesaksian yang ada, mulai terlihat celah-celah yang sulit dijelaskan. Ada waktu-waktu yang tidak sinkron. Ada perintah yang tidak tercatat secara resmi. Ada pertemuan malam yang tak bisa dijelaskan tujuannya. Sementara itu, kabar penahanan Kopda F menyebar cepat hingga ke pos tugas di Intan Jaya. Suasana di pos berubah drastis. Prajurit-prajurit junior mulai gelisah. Beberapa dari mereka merasa lega, namun sebagian lain diliputi ketakutan. Mereka tahu, penyidik akan segera datang, dan kebenaran, apapun bentuknya, akan menyeret siapa saja yang terlibat atau mengetahui. Budaya diam mulai retak. Beberapa prajurit akhirnya memberanikan diri berbicara, meski dengan syarat identitas dirahasiakan. Mereka menceritakan tekanan psikologis yang selama ini dialami junior, tentang bentakan, hukuman fisik berlebihan, dan rasa takut yang selalu menyelimuti kehidupan di pos. Nama Pratu Farhan disebut sebagai salah satu yang paling sering menjadi sasaran. Ia jarang melawan. Ia memilih diam. Dan justru karena itulah, ia dianggap lemah. Di sisi lain Indonesia, keluarga Farhan mengikuti perkembangan kasus dengan perasaan yang campur aduk. Di rumah duka, Marlina Marpawung menggenggam foto putranya yang berseragam loreng. Air matanya tak lagi deras, berganti dengan tekad. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anaknya di tanah Papua. Kami tidak minta lebih. Kami hanya ingin keadilan, ucapnya lirih kepada kerabat. Pernyataan resmi TNI AD yang menyebut komitmen mengusut tuntas kasus ini memberi secercah harapan. Namun keluarga korban tahu, jalan menuju kebenaran tidak akan mudah. Terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak rasa takut. Di Subdenpom Timika, Kapten Raka menyiapkan langkah berikutnya. Penahanan Kopda F hanyalah awal. Masih ada potongan puzzle yang tercecer di Intan Jaya, di tempat Farhan terakhir kali berdiri, terakhir kali bernapas. Ia memutuskan untuk mengirim tim penyidik langsung ke lokasi. 4 orang penyidik dipilih. Mereka akan menghadapi medan berat, cuaca ekstrim, dan tekanan psikologis dari satuan yang tengah dilanda krisis kepercayaan. Tidak ada yang kebal hukum, kata Kapten Raka sebelum keberangkatan timnya. Jika ada yang tahu dan memilih diam, itu juga akan kami gali. Bagi Kopda F, hari-hari ke depan akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Di balik jeruji penahanan militer, ia kini menunggu apakah kesaksian para prajurit di Intan Jaya akan menguatkan atau justru menghancurkan pembelaannya. Sementara itu, arwah Pratu Farhan Syauki Marpawung seakan menjadi saksi bisu dari semua kegelisahan ini. Ia telah pergi, namun kematiannya memaksa banyak orang untuk berbicara. Dan ketika tim penyidik melangkah menuju Intan Jaya, semua pihak tahu, babak paling menentukan dari kasus ini baru saja dimulai. Helikopter yang membawa tim penyidik Subdenpom 18 Cendrawasih mendarat perlahan di sebuah lapangan tanah merah di Intan Jaya, Papua Tengah. Suara baling-balingnya memecah keheningan pegunungan yang selama ini menjadi saksi bisu kehidupan para prajurit di pos terpencil itu. Kapten CPM Raka Yudhistira Amri ikut dalam rombongan, memastikan langsung setiap langkah penyidikan berjalan tanpa intervensi. Pos tempat Pratu Farhan Syauki Marpawung terakhir bertugas tampak sederhana. Bangunan kayu, barak sempit, dan fasilitas yang jauh dari kata layak. Tekanan fisik dari medan operasi berpadu dengan tekanan psikologis dari kehidupan tertutup dan hierarki ketat.
Di tempat seperti inilah, disiplin seringkali bergeser menjadi dominasi. Kedatangan penyidik langsung mengubah atmosfer pos. Para prajurit berdiri tegap, namun sorot mata mereka tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Semua tahu, tim ini datang bukan sekadar untuk inspeksi rutin. Pemeriksaan saksi dimulai secara tertutup. Satu persatu prajurit dipanggil, diminta menceritakan apa yang mereka lihat dan dengar pada hari-hari terakhir Pratu Farhan. Awalnya, banyak yang menjawab normatif. Tidak tahu, tidak melihat, tidak mendengar. Namun seiring berjalannya waktu, cerita mulai berubah. Seorang prajurit junior akhirnya menangis di ruang pemeriksaan. Dengan suara bergetar, ia mengaku melihat Farhan dipanggil keluar barak pada malam hari oleh Kopda F. Tak lama kemudian, terdengar suara bentakan dan sesuatu yang jatuh. Ia mengaku takut keluar, takut dicap melawan senior. Kesaksian lain memperkuat cerita itu. Beberapa saksi menyebut bahwa setelah kejadian malam tersebut, Farhan terlihat sempoyongan, memegang perut, dan sulit berdiri tegak. Namun tidak ada yang berani melapor. Di pos kecil itu, ketakutan lebih kuat dari empati. Tim medis internal pos juga diperiksa. Catatan kesehatan Farhan sebelum meninggal dinilai tidak lengkap. Ada jeda waktu kritis antara kejadian dugaan penganiayaan dan penanganan medis. Jeda itulah yang diduga menjadi faktor fatal. Kapten Raka mencatat setiap detail dengan wajah tegang. Potongan-potongan cerita yang selama ini terpisah kini mulai menyatu. Gambaran kejadian semakin jelas dan semakin mengerikan. Di sela pemeriksaan, penyidik juga menelusuri dinamika hubungan antara Kopda F dan Farhan. Dari keterangan saksi, terungkap bahwa Farhan kerap dijadikan contoh buruk dalam pembinaan, meski catatan kedisiplinannya tidak bermasalah. Ia dianggap tidak tegas dan terlalu lembek. Budaya seperti itulah yang perlahan membunuhnya. Sementara itu, kabar dari Intan Jaya mulai sampai ke Subden Pom Timika, tempat Kopda F ditahan. Tekanan psikologis terhadap terduga pelaku meningkat. Ia mulai sulit mempertahankan cerita awalnya. Dalam pemeriksaan lanjutan, keterangannya berubah-ubah, terutama terkait waktu dan tempat pertemuan terakhir dengan korban. Bagi keluarga Pratu Farhan, setiap kabar dari Papua terasa seperti pisau yang mengiris ulang luka lama. Namun mereka tahu, kebenaran mulai mendekat. Setelah beberapa hari di Intan Jaya, tim penyidik mengantongi cukup banyak keterangan yang saling menguatkan. Kesaksian prajurit, kondisi pos, dan catatan medis membentuk satu kesimpulan awal. Pratu Farhan tidak meninggal secara alami. Saat helikopter kembali mengudara meninggalkan Intan Jaya, Kapten Raka menatap ke bawah, ke hamparan hutan dan gunung yang sunyi. Di sanalah, seorang prajurit muda kehilangan nyawanya tanpa satupun tembakan musuh. Kasus ini telah melewati titik balik. Kini, semua bukti mengarah pada satu pertanyaan besar. Sejauh mana pertanggungjawaban Kopda F? Dan siapa lagi yang akan terseret? Jawabannya akan menentukan bukan hanya nasib satu orang, tetapi juga masa depan disiplin dan keadilan di tubuh TNI AD. Dan itu akan terungkap di babak terakhir. Ketika tim penyidik kembali ke Timika, suasana di Subden Pom 18 Cendrawasih berubah semakin berat. Berkas-berkas hasil pemeriksaan dari Intan Jaya memenuhi meja kerja. Setiap lembar kertas memuat potongan cerita yang tak lagi bisa disangkal. Apa yang sebelumnya hanya dugaan, kini menjelma menjadi rangkaian fakta yang saling menguatkan. Kapten CPM Raka Yudhistira Amri menatap hasil laporan itu dengan wajah serius. Kesaksian para prajurit junior, catatan medis yang timpang, serta perubahan keterangan dari terduga pelaku membentuk satu kesimpulan awal yang tak terbantahkan. Pratu Farhan Syauki Marpawung meninggal dunia bukan karena kondisi alamiah atau kelelahan tugas semata. Tekanan kini beralih sepenuhnya kepada Kopda F. Dalam pemeriksaan lanjutan, Kopda F mulai menunjukkan tanda-tanda goyah. Sikapnya tak lagi setegas di hari-hari awal penahanan. Ketika penyidik membeberkan kesaksian saksi satu persatu, lengkap dengan waktu dan lokasi kejadian, ia tak lagi mampu mempertahankan alibi yang konsisten. Ada jeda panjang dalam ruang pemeriksaan, ada helaan napas berat, dan ada pengakuan yang mulai terucap setengah-setengah. Meski belum dinyatakan bersalah secara hukum, arah kasus kian jelas. Penyidik meningkatkan status perkara, membuka kemungkinan jeratan hukum militer yang lebih berat. Bagi TNI AD, ini menjadi ujian paling nyata terhadap komitmen yang selama ini digaungkan. Tidak ada ruang bagi kekerasan internal.
Kabar perkembangan kasus ini sampai ke keluarga korban. Di rumah sederhana di Deli Serdang, Marlina Marpaung mendengarkan penjelasan dengan mata berkaca-kaca. Setiap detail menyakitkan, namun juga menenangkan. Setidaknya, ia kini tahu bahwa kematian putranya tidak diabaikan. Kalau memang anak saya diperlakukan tidak adil, saya hanya ingin kebenaran disampaikan apa adanya, ujarnya lirih. Kasus Pratu Farhan pun mulai menggema lebih luas. Di internal militer, diskusi tentang budaya senioritas kembali mencuat. Banyak prajurit muda merasa apa yang dialami Farhan bukanlah kasus tunggal, melainkan puncak dari praktik lama yang dibiarkan terlalu lama. Namun kali ini berbeda. Kali ini, ada nyawa yang hilang. Dan kali ini, proses hukum berjalan di depan mata publik. TNI AD menegaskan bahwa proses penyidikan akan dilanjutkan hingga tuntas, termasuk jika ditemukan pihak lain yang mengetahui namun membiarkan kekerasan terjadi. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa kasus ini tidak akan berhenti pada satu nama saja. Bagi Kopda F, hari-hari ke depan akan menentukan segalanya. Ia bukan lagi sekadar prajurit senior, melainkan terduga pelaku dalam kasus penganiayaan berujung maut. Setiap kesaksian yang muncul mempersempit ruang pembelaannya. Sementara itu, nama Pratu Farhan Syauki Marpaung kini menjadi simbol. Simbol tentang prajurit muda yang seharusnya dilindungi, bukan dilukai. Simbol tentang pengabdian yang berakhir tragis bukan karena musuh, melainkan karena kegagalan menjaga kemanusiaan di antara sesama prajurit. Di ujung kisah ini, satu pesan menggema kuat. Disiplin tanpa kemanusiaan adalah kekerasan. Kasus ini mungkin akan segera memasuki tahap berikutnya. Persidangan, tuntutan, dan vonis. Namun dampaknya akan jauh lebih panjang. Ia akan menjadi catatan sejarah, peringatan, sekaligus pengingat bahwa keadilan harus ditegakkan, bahkan di tempat yang paling sunyi sekalipun. Dan untuk Pratu Farhan, keadilan itu kini sedang diperjuangkan.